Bisa po na rin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji Tuhan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul untuk web yang ketiga ini ya, Bu. Ya, Semoga selalu diberi kesehatan hingga web amin. selanjutnya. Amin, Baik, di sini amin. saya sebagai pembawa acara dan juga akan menyampaikan materi tentang modul 9. Sebentar ya, jeda sebentar. Ini ada azan isya ya. Jeda dulu, nggih, Baik, Ibu. sebentar ya. Terima kasih. Silahkan kelompok 4.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf karena tadi ada Waalaikumsalam kendala warahmatullahi teknis. wabarakatuh. Saya di sini, saya Dini Febriani di sini sebagai pembawa acara yang akan memandu acara TWEB pada malam hari ini. Saya perwakilan dari kelompok 4. Untuk pemateri yang pertama yaitu Kak Seviana. Ibu mohon maaf, apakah boleh Kak Seviana menjelaskan hanya materinya saja, tidak menggunakan PowerPoint? Ya, silahkan. Berarti ini itu ya, apa antara yang share sama yang itu beda. Ya, silahkan, silahkan. Baik, mohon maaf Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, silahkan, silahkan. Ya, mohon maaf Ibu, karena tadi ada kendala teknis. Monggo dilanjut. Untuk pemateri yang pertama yaitu Kak Seviana. Namun mohon maaf Ibu, Kak Seviana tidak memberikan poinnya, hanya menjabarkan tentang materinya. Ya, ya, silahkan, silahkan. Untuk Kak Seviana, kami persilahkan.
Baik Ibu, mohon maaf sepertinya Kak Seviana belum hadir. Jadi kita lanjut ke pemateri selanjutnya yaitu Kak Deviana. Ya, silahkan. Baik Ibu, mohon maaf juga. Sepertinya Kak Deviana juga. Oh, bentar Ibu, katanya bisa Kak Deviananya. Mohon ditunggu Ibu, mohon maaf atas. Ya, enggak apa-apa, silahkan. Masih persiapan ya? Oke, kami tunggu. Izin interupsi. Izin Ibu untuk materi kegiatan belajar 1, izin untuk mengambil alih. Ya, Saya silahkan. akan Ya. mencoba untuk menjelaskan dengan sesimpel mungkin. Semoga kita bisa memahami materi kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas modul 9, materinya berjudul analisis berbagai kasus anak berdasarkan tinjauan sosiologi dan psikologi. Sebelumnya, saya ingin bertanya dengan teman-teman semua, mungkin kita tidak asing dengan perundungan, bullying, kekerasan atau pelecehan seksual, dan juga pemalakan. Apakah teman-teman pernah mendengar atau melihat
atau mengalami kasus ini? Mohon berkenan untuk teman-teman open mic jika diperbolehkan. Ya Kak, ada Kak di lingkungan dan terjadi. Nah, ya baik, terima kasih atas tanggapannya. Jadi perundungan, kasus anak saat ini itu banyak sekali terjadi, dan di era digital ini kita bisa melihat dengan mudah contoh kasusnya banyak sekali. Di lingkungan kita mungkin ada juga ya, seperti yang tadi tanggapannya. Di sini kita akan menjelaskan 6 contoh kasus anak. Yang pertama adalah perundungan atau bullying. Jadi, menurut psikolog Andre Mellor, perundungan adalah pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya, tidak berdaya mencegah terjadinya perilaku buruk terhadap dirinya, dan takut akan terulang. Andre Mellor ini membagi beberapa jenis bullying menjadi 4 tipe. Yang pertama adalah bullying fisik, kedua adalah bullying verbal, yang ketiga bully relasi sosial, dan keempat adalah bullying elektronik. Nah, yang pertama bullying fisik. Bullying fisik itu apa sih? Bully atau perundungan yang melibatkan kontak fisik antara pelaku dan korban. Contohnya, kayak misalkan pelaku perundungan ini menendang atau memukul atau melukai korban secara fisik. Nah, itu bisa disebut dengan kategori bullying fisik. Kita juga bisa melihat, mencari tahu kasus contohnya itu di media sosial ya, teman-teman. Nah, yang kedua, bullying verbal. Bully verbal melibatkan bahasa verbal yang bertujuan menyakiti hati seseorang. Nah, ini sedikit hati-hati banget ya. Kadang kita kan nggak menyadari kita mengucapkan atau berkata ke orang lain itu ternyata menyakiti hati orang lain gitu. Atau mungkin kita sengaja berkata yang tidak berkenan di hati orang itu, untuk memang kita tujuannya untuk menyakiti orang itu gitu. Itu masuk ke bullying verbal. Yang ketiga ada bullying relasi sosial. Nah, berdasarkan pengertian dari Andre Mellor ini, bully relasi sosial adalah jenis bullying yang bertujuan memutus relasi sosial korban dengan orang lain, seperti pengucilan gitu. Nah, sebentar. Yang keempat adalah bullying elektronik atau cyberbullying gitu. Karena bully itu tidak selalu atau tidak melulu terjadi di lingkungan, misalkan di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat, tapi juga bisa terjadi melalui digital ya teman-teman, atau daring gitu. Misalkan di WhatsApp, misalkan di Facebook, di media sosial lainnya. Nah, itu juga bisa terjadi gitu. Dan ini tuh sudah banyak banget terjadi ya. Berdasarkan ini berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tercatat ada sebanyak 2.031 kasus pelanggaran hak anak dari total 1.508 pengaduan masyarakat dengan jumlah korban mencapai 2.063 anak. Ini pada tahun 2025, teman-teman. Jadi sebenarnya Indonesia itu darurat kekerasan anak, darurat perundungan, darurat kekerasan dan pelecehan, dan ini harus menjadi perhatian kita semua ya teman-teman. Nah, dampak dari bullying itu apa sih? Apakah dampak bullying itu hanya terjadi kepada pelaku atau korban? Nah, jadi dampak dari bullying ini itu bisa terjadi pada pelaku, korban, dan juga saksi. Nah, dampaknya apa aja? Dampak pada pelaku yaitu bisa menyebabkan perilaku berkelanjutan,
pelaku ini tuh bisa dampaknya bisa nanti ke jenjang selanjutnya dia bisa lebih parah lagi bullyingnya, atau mungkin bisa terlibat tindakan kriminal lainnya. Nah, kalau dampak yang terjadi pada korban yaitu bisa mengalami gangguan mental, gangguan kecemasan, masalah emosi, akademik yang menurun, prestasi yang menurun, merasa tidak aman atau merasa terancam gitu ya. Nah, untuk dampak pada saksi yaitu merasa terancam atau takut menjadi korban selanjutnya. Kan banyak ya kalau misalkan saksi yang mengalami atau yang melihat kejadian bullying itu dia juga takut untuk melaporkan tindakan ini. Kenapa? Ya karena salah satunya itu ada perasaan di dalam diri mereka itu takut menjadi korban selanjutnya. Nah, dampak bullying pada anak tadi seperti yang sudah saya sebutkan yaitu bisa berupa depresi, kecemasan, sulit tidur, prestasi yang menurun, bahkan bisa sampai putus sekolah. Karena kan kalau misalkan apalagi kalau misalkan pelakunya itu sesama teman ya, teman satu sekolah, otomatis dia merasa tidak nyaman untuk berangkat sekolah gitu teman-teman. Nah, bisa aja karena prestasinya menurun dan alhasil dia memilih untuk putus sekolah. Ini yang paling parah. Lalu, siswa yang menjadi sasaran atau pelaku bullying, sebentar. Siswa yang menjadi sasaran dan pelaku bullying beresiko lebih besar pada masalah kesehatan daripada perilakunya. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh guru kalau misalkan bullying ini atau perundungan ini terjadi di lingkungan sekolah. Guru lingkungan sekolah ini kan memiliki peran yang sangat penting ya teman-teman untuk mencegah atau menangani gitu ya sebagai solusi gitu. Nah, apa saja yang bisa dilakukan oleh guru? Nah, ini bisa guru bisa menanyakan kondisi dan keadaan dari korban, memantau gitu kan, dan juga bisa memberikan saran untuk korban gitu kan. Mungkin bisa berkonsultasi dengan orang tua, melakukan mediasi dan sebagainya. Namun ada juga upaya yang sebaiknya tidak dilakukan oleh guru